Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Yati dengan Syariah di sini. Oke, sebelumnya kita sudah setup Thingsboard ya teman-teman ya. Kita sudah setup Thingsboard, setup device-nya, terus setup dashboard-nya, dan kita coba mengirim data ke Thingsboard Cloud ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang MQTT Broker ya. MQTT Broker ini kita gunakan di sini ya teman-teman ya, komunikasi antara ESP32 dan Edge Computingnya kita, di mana nanti ESP32 ini akan mengambil sensor DHT, mengambil data dari sensor DHT, yaitu data temperatur, dan data temperatur itu akan dikirim dengan topik kampus dan suhu kalau nggak salah ya. Kampus/suhu dia akan kirim ke Edge Computing. Edge Computing ini yang bertugas untuk menentukan keputusannya apakah harus menyalakan lampu di sini atau enggak sesuai dengan kondisinya. Kondisinya jika suhu di atas di bawah 25 derajat, maka Edge Computing akan mengirim data dengan topik yang berbeda ke SP32 untuk menyalakan LED ini. Dan selanjutnya data juga akan dikirim ke dashboard Thingsboard gitu ya. Akan dikirim ke device dan dashboardnya. Oke, tentu di sini kita perlu menginstal sebuah MQTT broker ya bernama Mosquito agar nanti SP32 kita bisa berkomunikasi dengan edge computingnya kita atau komputernya kita. Oke, caranya adalah dengan cara menggunakan Mosquito. Kita cari di Google dulu. Kita cari Mosquito. Mosquito atau Mosquito MQTT atau boleh dah. Nah, nanti di sini akan ada muncul sebuah domain yang mosquito.org. Nah, silahkan kalau nemu itu boleh diklik, atau kalau memang ada downloadnya silahkan diklik download aja. Terus nanti akan ada untuk di Windows ada dua versi, ada 64 bit dan 32 bit. Jadi nanti pilih yang 64 bit aja ya. Karena ini memang udah paling banyak dipakai ya di komputernya teman-teman. Sepertinya rata-rata 64 bit sih. Nah, kalau yang Linux silahkan gunakan cara seperti ini dan yang lain-lainnya ya. Karena di sini saya akan contohkan menggunakan Windows. Jadi saya akan klik yang 64 bit ini. Nah, nanti akan muncul download progress seperti ini ya. Nah, kalau udah muncul, silahkan ditunggu sampai selesai karena di sini saya sudah install. Maka di sini saya akan install dulu teman-teman ya. Saya akan install dulu, saya next sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita perlu tes dulu nih. Kita perlu cari tahu dulu apakah MQTT-nya kita sudah terinstall, yaitu di disk PC, data C, terus pergi ke program file ya. Program file bukan program file x86 tapi yang program file biasa. Cari Mosquito. Nah, biasanya sudah ada nih Mosquito-nya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana men-setup Mosquito ini agar bisa diakses secara bisa diakses dari manapun ya lewat CMD. Misalkan saya buka CMD atau Windows CMD. Nah, kalau teman-teman tes di sini Mosquito ini tidak bisa terdeteksi ya komennya ya karena belum kita setup. Jadi kita perlu setup path-nya. Saya close dulu linknya ini. Jadi silakan teman-teman masuk ke folder Mosquito ini di disk PC, terus Windows C, terus program file, terus ada tulisan Mosquito. Nah, di Mosquito ini silakan diarahkan di tempat kosong di sini, diklik aja. Nah, kalau muncul seperti ini di Ctrl A, Ctrl C, copy semuanya ya dari C program file Mosquito. Nah, selanjutnya agar bisa diakses Mosquito ini dari berbagai tempat, caranya itu dengan men-setup environment env. Seperti yang tulis di sini. Nah, kalau ada bagian edit the system environment variable, silahkan diklik saja. Nah, nanti pilih ke bagian advance ini, terus ke paling bawah yaitu environment variable. Ada dua jenis di sini, ada user, ada system. Silahkan pilih yang system aja. Terus ada bagian path di sini, ada bagian path, terus diedit aja, edit. Nah, di sini silahkan klik new. Nah, pastekan
lokasi dari Mosquito yang tadi ya. Nah, kalau udah seperti ini, silahkan di oke kan aja teman-teman. Oke, oke, oke. Nah, 3 kali oke ya. Nah, kita coba jalankan Mosquito sekarang dengan menggunakan cmd mosquito. Oke, sepertinya ini sudah jalan ya teman-teman ya. Coba kita menggunakan Mosquito min v. Nah, ini udah jalan. Udah berjalan di port 1883. Oke, saya akan buka sebuah dokumentasi ya yang ada di yoti.com. Nah, nanti akan ada di bagian ini tuh, coba cari edge Practicum Edge Computing. Nah, nanti coba teman-teman geser ke bawah. Kita akan coba mengirim data ya antara 2 CMD gitu ya. Mosquito. Coba cari di bawah ada Mosquito. Nah, kita akan coba melakukan hal ini ya teman-teman ya. Kita coba menerima data dari Mosquito dengan topik tes ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan buka CMD 2 buah CMD. Kita taruh ini ke sebelah kiri. Kita buka CMD lagi. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada dua bagian ya. Ada subscriber dan ada publisher. Ini ditandai dengan mosquito_pub. Nah, maksudnya apa maksud dari subscriber dan pub ini adalah Mosquito itu menggunakan kalau kita mau berkomunikasi menggunakan Mosquito minimal ada subscriber, ada publisher ya teman-teman. Nah, misal terminal ini CMD yang pertama yaitu sebagai subscriber, CMD yang kedua yaitu sebagai publisher. Nah, nanti dia akan ngobrol atau berbicara melalui MQTT broker ya. MQTT broker, misal topiknya adalah tes misalkan. Nah, nanti kita usahakan bagaimana caranya agar si subscriber ini dia akan mendengar apa yang dikirim ke MQTT. Terus publisher ini kita akan kirim ke sini. Nah, misalkan di sini saya coba mengirim data dari CMD 2 yaitu sebuah data publisher. Perintahnya adalah seperti ini. Mosquito subscribernya dulu mosquito_sub dengan topik tes. Nah, misal mosquito_sub. Sebentar, saya mau besarkan dulu. Oke, sepertinya nggak bisa. Mosquito. Oh, ini ya. Mosquito_sub dengan topik misalkan tes. Nah, di sini kalau dia berhenti seperti ini berarti dia sedang menunggu pesan yang akan dikirim ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan gunakan salah satu terminal untuk mengirim data. Nah, di sini perintahnya adalah mosquito_pub dengan topik yang sama. Jadi topiknya harus sama yaitu topik tes seperti yang ada di sini. Nah, di publisher kita perlu nambah datanya yaitu dengan menggunakan flag atau tanda -m. Nah, isinya baru di sini teman-teman ya. Coba saya akan kirim sebuah kalimat misalkan halo dari publisher. Nah, kalau data ini saya enter, perintah ini saya enter, maka di sini akan langsung terkirim ke subscribernya. Nah, misalkan saya ubah datanya halo 2 misalkan. Nah, halo 2 akan muncul di sebelah kiri.
coba saya usahain. Nah, saya coba kirim data halo 4 misal. Nah, karena kirim halo 4, halo 6. Nah, ini contoh komunikasi menggunakan MQTT teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil bagaimana cara pengiriman data MQTT dari CMD1 yaitu sebagai subscriber dan CMD2 sebagai publisher menggunakan MQTT broker yaitu Mosquitto dengan topik test. Nah, ini komunikasi yang sering digunakan di IoT teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman menggunakan Mosquitto itu biasa MQTT itu biasa menggunakan MQTT atau broker yang memang sudah ada di public. Nah, kenapa kita menggunakan MQTT yang ada di lokal? Karena kita akan implementasi edge computing, di mana edge computing ini membutuhkan konektivitas yang cepat ya teman-teman ya. Jadi agar tidak terkoneksi ke broker yang ada di internet atau di cloud. Nah, jadi kita akan coba membangun mengimplementasikan MQTT brokernya kita di lokal agar koneksinya cukup di lokal saja, karena edge computing itu kan mementingkan dengan yang namanya performa ya teman-teman. Oke, kurang lebih itu untuk materi tentang MQTT broker. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.